Sebuah dunia baru dibangun, bukan dari kemajuan, melainkan dari perenungan dan keterasingan dari masa lalu yang musnah. Dalam lintasan sejarah yang luas dan dalam, ada momen-momen kritis yang tidak hanya membentuk jalur biologis umat manusia, tapi juga struktur peradaban, identitas ras, dan penyebaran nilai-nilai spiritual. Momen ini tidak bisa kita baca hanya secara literal saja, tapi juga harus direnungkan sebagai peta awal terbentuknya dunia modern. Hari ini, kita akan membicarakan salah satu titik balik tersebut, pasca banjir Nabi Nuh alaihissalam dan jejak 3 anaknya, yaitu Sam, Ham, dan Yafits. Sebuah fase yang menjadi akar dari segala diferensiasi umat manusia hari ini. Sejarah tidak pernah statis. Ia bergerak dalam gelombang. Dan gelombang terbesar yang pernah melanda umat manusia adalah banjir Nabi Nuh. Dalam narasi Islam, Yahudi, dan Kristen, ini adalah momen di mana dunia dipurifikasi. Sebuah pembersihan total dari kerusakan moral dan spiritual yang telah mengakar. Namun, dari kehancuran itu muncullah peluang untuk memulai ulang, membangun kembali, dan menanam fondasi baru. Dari sekitar 80 jiwa yang selamat, hanya keturunan Nabi Nuh lah, yaitu dari 3 anaknya, Sam, Ham, dan Yafits, yang terus berkembang biak. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Quran Surah As-Saffat ayat 77, hal ini dipertegas sebagai awal mula umat manusia pasca banjir, yaitu tiada manusia yang tersisa selain keturunan Nuh. Maka, seluruh umat manusia hari ini adalah produk dari garis keturunan ini. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad, disebutkan bahwa Sam adalah bapak orang Arab, Ham adalah bapak orang Habsyi, dan Yafits adalah bapak orang Romawi. Tapi, kita tidak bisa berhenti hanya pada nama dan lokasi saja. Ketiga anak ini bukan sekedar asal ras, tapi pilar utama dari 3 dinamika besar dunia, yaitu spiritualitas dari Sam, simbolisme kekuasaan dari Ham, dan rasionalitas serta ekspansi dari Yafits. Mari kita lihat lebih dalam bagaimana garis keturunan mereka. Yang pertama, Sam. Sam menurunkan bangsa Arab, Ibrani, Aram, Persia, dan Assyria. Dalam klasifikasi antropologi lama, bangsa-bangsa ini digolongkan dalam ras Kaukasoid, meskipun istilah ras sendiri kini telah dikritisi secara ilmiah. Keturunan Sam menjadi pengaman risalah langit atau agama, nabi, dan sistem ketuhanan. Lalu yang kedua, Ham. Ham menurunkan bangsa-bangsa Afrika, yaitu Habsyah, Sudan, Mesir kuno, Kanaan, serta suku-suku di India dan sekitarnya. Mereka termasuk dalam ras Negroid dan banyak membentuk peradaban simbolik, kerajaan-kerajaan sakral, dan budaya keagungan raja. Lalu yang ketiga, yaitu suku Yafits, menurunkan bangsa-bangsa luas di utara dan timur bumi, yaitu Romawi, Yunani, Turki, Rusia, Cina, dan Jepang. Mereka tergolong ke dalam ras Mongoloid dan Kaukasoid Eropa, dan juga menjadi pendorong utama rasionalitas, ilmu, serta kekuatan penaklukan. Al-Qalqasyandi dan para ahli nasab menyatakan bahwa semua umat manusia setelah banjir Nabi Nuh berasal dari ketiga keturunan tersebut. Tidak satu pun dari umat manusia sebelumnya yang tersisa. Hal ini bukan sekedar silsilah biologis. Sam, Ham, dan Yafits adalah asal-usul peradaban yang bukan hanya mewariskan genetik, tetapi juga nilai, struktur sosial, sistem kepercayaan, bahkan cara manusia memandang Tuhan dan dunia. Maka, memahami garis keturunan Nuh bukan sekedar mengenang masa lalu, tapi bagaimana kita mengenali pola, memahami akar, dan menelusuri bagaimana dunia modern dengan segala kerumitan identitasnya bermuara dari satu titik yang sama, yaitu sebuah kapal yang terdampar di tengah banjir. Lalu, bagaimana cara kerja warisan mereka ini? Mari kita gali satu persatu jejak peradaban anak-anak Nuh di dunia pasca banjir. Mari kita mulai dengan Sam, karena darinya tidak hanya peradaban fisik yang tumbuh, tapi juga fondasi peradaban spiritual yang menyentuh langit. Disinilah kita melihat awal dari sistem kepercayaan besar yang menyatu dengan struktur masyarakat. Sam adalah anak kedua Nabi Nuh dan disebut-sebut sebagai leluhur bangsa. Leluhur bangsa Arab, Ibrani, Persia, dan Aram. Sebagian besar dari mereka tergolong dalam ras Kaukasoid. Tradisi Islam mencatat bahwa dalam 1000 tahun setelah banjir, Allah mengutus 2 nabi besar dari keturunan Sam, yaitu Hud dan Soleh. Masing-masing diutus kepada kaum Ad di selatan dan Samud
di utara Jazirah Arab. Namun spiritualitas keturunan Sam tak langsung menjulang, justru mereka lebih dulu terjerembab dalam politeisme. Hingga muncullah Nabi Ibrahim, keturunan Sam yang membawa kembali seruan tauhid. Ayahnya sendiri, Azar, adalah pemahat patung, tapi Ibrahim menolak tunduk pada tradisi yang menyembah simbol. Ia pun hijrah dari Babilonia ke Haran dan Syam, hingga ke Mesir menyebarkan nilai keesaan Tuhan di tengah dunia yang penuh berhala. Dari garis Sam inilah muncul agama-agama langit besar, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Mereka mewariskan nilai-nilai keadilan, kenabian, dan ketauhidan. Namun sayangnya, hari ini nilai-nilai itu justru kerap menjadi simbol semata, bukan sistem hidup yang dijalankan. Setelah membahas spiritualitas dari Sam, mari kita geser pandangan ke arah selatan dan timur, ke wilayah-wilayah kaya budaya dan kuasa. Disinilah kita menemukan jejak keturunan Ham yang membawa peradaban menuju kemegahan. Namun, juga pada bahaya pengkultusan. Ham adalah anak bungsu Nabi Nuh. Dia menjadi leluhur bangsa Afrika, Mesir, India, dan bangsa-bangsa besar seperti Kan'an dan Kipti. Mereka dikenal sebagai pelopor kebudayaan kuno seperti Sumeria, dan Mesir peradaban yang penuh simbolisme, pemujaan dewa-dewa, dan sistem kerajaan yang kuat. Ciri khas peradaban Ham adalah pemujaan terhadap raja dan matahari, serta pengembangan teknologi spiritual yang menyatu dengan kekuasaan. Masyarakat Mesir mengenal dewa Amon dan Osiris, tapi mereka juga mengakui adanya pencipta, meski bukan dalam bentuk tauhid yang murni. Saat Ibrahim dan Sarah mengunjungi Mesir, mereka bertamu dengan raja yang dalam riwayat dikenal sebagai Tutis bin Ham, seorang penguasa yang masih memiliki pengenalan terhadap Tuhan meski terbatas. Lalu dari Mesir pula, Sarah diberi Hajar, budak yang kelak menjadi istri Ibrahim dan melahirkan Ismail, nenek moyang bangsa Arab. Jadi meskipun Ham dikenal sebagai leluhur peradaban simbolik dan kekuasaan, ia tetap terlibat dalam alur spiritual besar melalui keterhubungannya dengan Sam. Disinilah kita melihat bahwa pengaruh Ham bukan hanya soal kerajaan, tapi juga tentang bagaimana kekuasaan dan agama saling bersinggungan. Jika Sam adalah hati dan Ham adalah tubuh peradaban, maka Yafits adalah otaknya. Mari kita menelusuri bagaimana keturunan Yafits menyebar luas ke dunia modern dan membentuk lanskap geopolitik serta rasionalitas hari ini. Yafits adalah anak tertua Nabi Nuh. Ia adalah leluhur bangsa-bangsa Eropa, Rusia, Turki, Cina, dan sebagian Asia Tengah. Dari jalurnya lahir banyak bangsa-bangsa kuat, yaitu Romawi, Yunani, Cina, dan Jepang. Dalam sejarah Islam, catatan tentang religiositas keturunan Yafits memang tak sebanyak Sam atau Ham. Tapi kisah menarik muncul dalam catatan Imam Mas'udi. Salah satu putra Yafits yang nantinya akan menjadi leluhur bangsa Cina membuat patung emas untuk ayahnya dan mewajibkan orang-orang bertawaf mengelilinginya. Ritual ini diyakini menjadi awal dari agama kuno Tiongkok sebelum Buddha masuk dari India. Ciri utama keturunan Yafits adalah rasionalitas dan eksplorasi. Mereka membangun sistem hukum, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Dalam klasifikasi ras klasik, mereka termasuk dalam Mongoloid dan Kaukasoid Eropa, dan menjadi penggerak revolusi industri, ekspedisi global, hingga dominasi teknologi hari ini. Namun warisan mereka juga membawa bahaya. Rasionalitas yang tidak diseimbangkan oleh spiritualitas sering melahirkan materialisme dan kekosongan jiwa. Kita telah menelusuri jalur keturunan Sam, Ham, dan Yafits yang membentuk poros utama dunia pasca banjir. Tapi ada satu pertanyaan yang masih menggantung. Jika Kan'an, putra Nabi Nuh yang durhaka, tenggelam dalam banjir, maka siapa sebenarnya bangsa Kan'an yang tercatat dalam sejarah kuno Timur Tengah? Disinilah kita memasuki simpang sejarah antara nasab, narasi, dan geopolitik kuno. Mari kita lihat lebih dekat siapa sebenarnya bangsa Kan'an dan bagaimana mereka berperang dalam dinamika peradaban awal manusia. Bangsa Kan'an adalah penduduk asli yang mendiami wilayah yang sekarang dikenal sebagai Palestina, Lebanon, Suriah, dan Yordania.
Mereka sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, sekitar 2000 hingga 3000 sebelum Masehi, dan dikenal sebagai salah satu bangsa tertua di kawasan Timur Tengah. Namun, nama Kan'an bukan berarti bangsa ini merupakan keturunan Kan'an anak Nabi Nuh, melainkan Kan'an adalah seorang anak dari Ham bin Nuh. Bangsa Kan'an dikenal sebagai pelaut dan pedagang ulung, terutama yang dikenal sebagai bangsa Fenisia di bagian utara wilayah Kan'an. Mereka mahir dalam navigasi dan perdagangan maritim. Seiring waktu, wilayah Kan'an menjadi tempat pertemuan berbagai budaya dan suku. Bangsa Kan'an juga berinteraksi dengan bangsa-bangsa besar lainnya seperti Mesir, Babilonia, dan Romawi. Bangsa Kan'an dianggap sebagai leluhur dari sebagian besar penduduk Palestina modern. Mereka berbaur dengan berbagai kelompok lain seperti Mesir, Mesopotamia, dan suku Arab yang datang kemudian. Nama Palestina sendiri baru muncul jauh setelah bangsa Kan'an, yang pada awalnya wilayah ini dikenal sebagai Tanah Kan'an. Sekarang, mari kita ajukan pertanyaan penting. Dunia modern ini yang kita hidupi hari ini adalah warisan dari siapa? Dunia hari ini sangat mirip dengan benturan tiga kutub itu. Spiritualitas ilahiyah dari Sam, kekuasaan dan kemegahan dari Ham, serta rasionalisme pragmatis dari Yafits. Namun sayangnya tidak dalam keadaan yang seimbang. Di era modern, rasionalitas Yafits menjadi dominan. Kita mengukur segalanya dengan angka, efisiensi, dan teknologi. Nilai-nilai spiritual menjadi privatisasi. Sistem keadilan sosial seperti zakat musnah dari sistem ekonomi global. Kita menyembah data, algoritma, dan kecepatan. Kita membangun piramida digital dan para pemimpin korporasi menjadi dewa-dewa baru yang mempengaruhi hidup miliaran orang. Apakah ini bukan versi baru dari kekuasaan Ham? Lalu di mana posisi Sam? Di banyak tempat, nilai-nilainya terpinggirkan. Agama hanya menjadi simbol, bukan sistem nilai. Tauhid hanya menjadi slogan, bukan tatanan hidup. Padahal dunia butuh nilai-nilai itu untuk mengendalikan dua kekuatan besar lainnya. Maka, tugas generasi hari ini adalah menyelaraskan kembali tiga kekuatan purba itu. Kita harus mengambil rasionalitas dari Yafits, struktur sosial dari Ham, dan nilai ketuhanan dari Sam, tanpa membiarkan satupun mendominasi secara absolut. Oke? Itu tadi serial Bayana Zamain episode 1 bersama gua Koisi Detul Basaya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ilaliko.